Bayangkan saja, aku datang ke pernikahan putriku, yang telah kuberikan seluruh hidupku. Tapi dia dengan dingin berkata, "Ayah, maaf, tapi ayah tidak diundang." Pergi Sanã. Aku diam-diam pergi. Hatiku hancur karena pengkhianatan itu. Namun dalam 2 jam, pernikahannya yang sempurna berubah menjadi mimpi buruk. Balas dendam? Tidak. E tu que adila? Sebelum melanjutkan, silakan berlangganan saluran tersebut dan beritahu kami di mana Anda mendengarkannya di kolom komentar. Gelas sampahnya terlepas dari tanganku. Pecahan-pecahan kristal berhamburan di lantai marmer bagai bintang jatuh. Setiap pecahan memantulkan kengerian di wajah putriku. Aya, apa yang gaya lakukan di sini? Suara Emily memecah obrolan elegan para tamu undangan pernikahan. Gaun pengantinnya, yang kubeli dengan harga $12.000, berdesir saat ia melangkah mundur. Ayah seharusnya tidak datang. Aku berdiri mematung di pintu masuk aula dan megah itu, masih memegang kotak hadiah yang kubungkus sendiri. Mawar putih impor dari Ekuador memenuhi setiap sudut. Aromanya bercampur dengan parfum mahal dan penilaian. Lampu gantung di atas membentuk pola pelangi di dinding yang telah menghabiskan keuntungan sewaku selama 3 bulan. Sayang, ini hari pernikahanmu, kataku. Suaraku terdengar lebih pelan dari yang kumaksud. Aku ingin mengucapkan selamat untuk kalian berdua. Michael muncul di sampingnya. Tuksedonya terjahit sempurna. Senyumnya setajam musim dingin. Tuan Clark, saia rasa ada que Zalapanyama. Kesalahpahaman apa? Aku menatap mereka bergantian, mencari wajah Emily, gadis kecil yang dulu selalu memohon padaku untuk mendorongnya lebih tinggi di ayunan. Emily melirik para tamu yang memperhatikan kami. Para perempuan bergaun desainer berbisik-bisik di balik gelas sampanye kristal. Para lelaki berjas seharga ribuan dolar berpura-pura tidak menatap, tetapi mendengarkan setiap kata dengan jelas. Ini perayaan keluarga pribadi, katanya, suaranya tercekat karena malu. Hanya untuk keluarga inti. Kata-kata itu terasa seperti air es. 28 tahun dongeng sebelum tidur, drama sekolah, dan resital tari dirangkum menjadi satu kalimat. 28 tal Memili Dana Culiania Daripada Dana Pensiunku Sendiri. Quebajania Daripada Kenya Mananku. Aku yang membiayai pernikahan ini, Emily, kataku. Kata-kata itu keluar dengan mantap dan faktual. Setiap bunga, setiap piring, gaun yang kau kenakan. Raham Michael Mengeras. Uang tidak bisa membeli kelas, Pak. Michael benar, bisik Emily, tanpa menatap mataku. Ini bukan soal uang. Ini soal menyesuaikan diri. Kau tidak mengerti orang-orang seperti apa yang ada di sini. Saia Mengerti Betu. Para pekerja konstruksi yang sedang membangun rumah mereka tidak diterima di pesta mereka. Pria yang telah mengorbankan segalanya agar putrinya bisa menikah dengan dunia mereka telah mencapai tujuannya. Di sekitar kami, percakapan terhenti total. Seorang fotografer menurunkan kameranya. Kuartet gesek terus bermain, tak menyadari drama yang tersaji di latar belakang elegan mereka. Begitu. Aku meletakkan kotak hadiah itu di meja terdekat, di antara gelas-gelas sampanye yang belum tersentuh dan bunga anggrek putih. Aku tidak mau mempermalukanmu. Ayah, tolong jangan membuat ini lebih sulit dari yang seharusnya. Aku mengamati wajahnya, mengingat-ingat raut wajahnya yang pernah kucium selamat malam selama 18 tahun. Matejau e Bunia. Kini Sedinjin Batu Sungai. Senyum yang kuusahakan keras untuk memasang kawat gigi, kini berpaling dariku. Kau benar kataku Pelan. Aku tak pantas berada di sini. Jalan menuju pintu keluar terasa seperti maraton. Sepatu hak desainer berdecit di atas marmer. Bisik-bisik percakapan kembali terdengar di belakangku. Seseorang tertawa, tinggi dan dibuat-buat. Sepatu bot kerjaku, yang dipoles khusus untuk acara itu, terasa berat di lantai yang bersih. Di luar, udara musim semi menerpa paru-paruku bagai kebebasan. Area parkir terbentang di hadapanku, penuh dengan mobil-mobil mewah yang tak pernah kubeli. Truk pikapku teronggok sendirian di sudut terjauh, tepat di tempatnya di dunia mereka. Aku meraih ponselku, jemariku tetap stabil meskipun semuanya. 25 tahun membangun perusahaan dari nol telah mengajariku kesabaran. 25 tahun mencintai putri yang tak tahu berterima kasih telah mengajariku nilai sejati dari kesetiaan. Layar menyala menampilkan panggilan tak terjawab dari pengacara saya tentang sengketa properti. Saya menggeser layar melewati mereka untuk menemukan nomor lain. Nomor yang sudah berbulan-bulan tidak saya hubungi, tetapi tiba-tiba saya butuhkan. Jempol saya melayang di atas nama kontak,
First National Bank Business Services. Di dalam ruang dansa itu, putri saya sedang merayakan kehidupan barunya tanpa saya. Di luar, saya akan memulai kehidupan saya tanpanya. Telepon berdering sekali sebelum seseorang menjawab. Pintu-pintu berat tertutup rapat di belakangku, seolah-olah brankas tertutup rapat. Musik pernikahan memudar menjadi bisikan-bisikan saat aku melintasi aspal menuju trukku. Setiap langkah lebih hati-hati daripada sebelumnya. Kotak hadiah itu tetap berada di meja mereka, terbengkalai seperti semua barang lain yang pernah kuberikan kepada mereka. Angin bulan Maret membawa aroma hujan yang akan datang. Awan yang lebih gelap berkumpul di atas menara-menara gotik tempat itu, menciptakan bayangan di atas mobil-mobil mewah yang harganya lebih mahal daripada rumah kebanyakan orang. Sepatu bot saya berderak di atas kerikil saat saya mencapai truk. Kunci sudah di tangan. Di dalam taksi, keheningan menyelimutiku bagai baju zirah. Jam di dashboard menunjukkan pukul 15.47. Cukup waktu sebelum bank tutup hari Sabtu. Cukup waktu untuk melakukan beberapa panggilan penting. Aku menelusuri kontak hingga menemukan yang kubutuhkan. Layanan bisnis First National Bank muncul di layar. Jariku ragu-ragu selama tepat 3 detik sebelum menekan tombol panggil. First National. Ini Patricia. Ada yang bisa saya bantu? Patricia, ini James Clark, nomor rekening 7794512. Saya perlu menghentikan pembayaran pada beberapa transaksi yang telah diotorisasi. Tentu saja, Tuan Clark, izinkan saya memeriksa rekening Anda. Bisakah Anda memverifikasi nomor jaminan sosial dan nama gadis ibu Anda? Prosedur standar. Saya memberikan informasi sambil memperhatikan para tamu yang datang melalui pintu depan tempat tersebut. Para perempuan bergaun sutra, para pria membetulkan kancing manset mahal mereka. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang akan terjadi. Terima kasih. Saya melihat beberapa transaksi besar hari ini. Transaksi yang mana saja? Semua pembayaran terkait pernikahan. Sewa tempat, deposit catering, rangkaian bunga, fotografi, layanan musik. Setiap poin terucap dari mulut saya seperti inventaris. Pelaksanaannya harus segera. Pak, ini jumlah yang signifikan. Apakah Anda yakin akan menghentikan semua pembayaran? Benar-benar yakin. Ada perubahan que ada. Bunyi klik keyboard mengisi jeda. Saya butuh kode otorisasi untuk transaksi di atas $10.000. Saya melafalkan kode-kode itu dari ingatan. 25 tahun menjalankan bisnis konstruksi telah mengajarkan saya untuk mengingat setiap nomor penting, setiap detail kontrak, setiap otorisasi pembayaran. Penghentian pembayaran sekarang berlaku. Nomor konfirmasi sedang dibuat. Apakah ada hal lain? Itu mencakup sisi perbankan. Terima kasih, Patricia. Panggilan berikutnya ditujukan ke perusahaan catering terkemuka di Spokane, perusahaan yang sama yang Emily pilih meskipun harganya selangit. Elegant Affairs Catering. Ini Marcus. Marcus, ini James Clark. Saya menelepon untuk menanyakan tentang resepsi pernikahan keluarga Anderson yang sedang berlangsung. Oh, ya, Tuan Clark. Semuanya berjalan dengan sangat baik. Para tamu sangat antusias dengan hidangan pembukanya. Saya khawatir ada komplikasi keuangan. Otorisasi pembayaran telah dicabut. Anda sebaiknya melindungi peralatan dan layanan makanan Anda yang tersisa. Keheningan menyelimuti kami. Lalu, maaf, apa sebenarnya yang kau katakan? Bem que tela menghentikan pembayaran kontrak Anda. Berlaku segera. Saya sarankan Anda mengamankan aset Anda. Tapi kita sedang di tengah-tengah pelayanan. Hidangan utamanya bahkan belum disajikan. Waktunya kurang tepat. Suaraku tetap tenang dan profesional. Sebaiknya kau bicarakan dengan pihak pengantin tentang pengaturan pembayaran alternatif. Markus menutup telepon tanpa sepatah kata pun. Pintar sekali. Penjual bunga itu menjawab pada dering kedua. Bellingham Blons. Susan sedang bicara. Susan, ini James Clark yang membahas bunga pernikahan Anderson. Tuan Clark, rangkaian bunganya tampak memukau. Pengantin wanita sangat senang dengan anggrek-anggreknya. Ada masalah pembayaran. Otorisasi bank telah dibatalkan. Anda harus mengambil kembali pengaturan Anda jika ingin menyelamatkan nilainya. Mengumpulkannya, tapi mereka terintegrasi ke dalam keseluruhan desain tempat. Bisnis ya bisnis. Susan, aku sarankan kau bergerak cepat. 3 panggilan telepon lagi menyusul. Jasa fotografi, quartet string, bahkan perusahaan penyewaan linen.
Setiap percakapan mengikuti pola yang sama, sopan santun profesional, lalu kekhawatiran yang semakin besar, lalu pemutusan sambungan yang terburu-buru karena para vendor berebut melindungi diri. Ponsel saya menunjukkan pukul 16.15 ketika panggilan terakhir berakhir. Melalui kaca depan, saya melihat sebuah van catering putih berhenti di pintu masuk layanan tempat acara. Markus, kemungkinan besar, datang untuk menyelamatkan apa yang bisa diselamatkannya. Di dalam ruang dansa itu, Emily mungkin masih menyambut para tamu, tanpa menyadari bahwa pernikahannya yang sempurna akan menjadi pelajaran yang sangat mahal. Michael kemungkinan sedang membicarakan bisnis dengan teman-teman ayahnya, yakin akan keunggulannya atas para pekerja konstruksi biasa. Tak satu pun dari mereka mengerti betapa besar pengorbanan mereka hari ini. Aku menyalakan mesin dan keluar dari tempat parkir, melaju perlahan melewati pintu depan gedung. Melalui jendela-jendela tinggi, aku melihat sekilas prosesi resepsi yang sedang berlangsung. Gelas-gelas kristal diangkat membentuk roti panggang. Sosok-sosok anggun bergerak di lantai yang dipoles. Semuanya akan segera berubah. Ponselku bergetar karena ada panggilan masuk. Nomor Emily muncul di layar. Aku membiarkannya berdering. Jam di dashboard menunjukkan pukul 16.20 ketika truk pertama tiba. Bellingham Bloms, dilukis dengan tulisan elegan di atas panel putih. Susan di belakang kemudi dengan dua asisten di belakang. Mereka parkir di dekat pintu masuk layanan dan membongkar kontainer kosong dengan efisiensi layaknya seorang pebisnis. Melalui jendela tempat resepsi, saya bisa melihat resepsi koktail sedang berlangsung meriah. Gelas-gelas kristal memantulkan cahaya lampu gantung saat para tamu berbaur di sekitar anggrek impor milik Emily. Michael memberi isyarat lebar ke arah sekelompok pria berjas mahal, mungkin menjelaskan rencana bisnis terbarunya. Baik pengantin pria maupun wanita tidak menyadari kedatangan tim penjual bunga melalui pintu samping. Emily berdiri di dekat pintu masuk utama, berseri-seri dalam balutan sutra dan mutiara senilai $12.000, menerima ucapan selamat dari para kerabat yang terus berdatangan. Tawanya menggema di seluruh ruang dansa, riang dan riang. Suara tawanya akan segera berubah. Susan muncul di ambang pintu ruang dansa dengan dua wadah plastik besar. Ia langsung berjalan menuju altar utama, sementara para asistennya mengapit pajangan-pajangan yang lebih kecil. Para tamu mulai berbalik. Kebingungan tergantikan oleh kegembiraan saat tim mulai membongkar hiasan utama. Permisi. Emily menghampiri Susan dengan senyum terlatih layaknya seseorang yang terbiasa mengelola staf. Kami sedang resepsi. Apapun yang Anda butuhkan bisa menunggu nanti. Susan menegakan tubuh, memegan seika anggrek putih. Bu, saya Susan dari Bellingham Bloms. Otorisasi pembayaran untuk rangkaian bunga ini dibatalkan 40 menit yang lalu. Saya perlu mengambil kembali properti kita. Senyum Emily sekilas, tapi bertahan. Itu tidak mungkin. Semuanya sudah dibayar berminggu-minggu yang lalu. Pemegang rekening, James Clark, menghubungi kami secara langsung. Semua pembayaran telah dihentikan. Susan melanjutkan mengambil bunga dengan sikap profesional. Saya memiliki kuasa tertulis untuk mengambil rangkaian bunga kami. Wajah Emily memucat. Di sekeliling mereka, para tamu telah berhenti berbicara sepenuhnya. Michael menyeberangi ruangan dengan langkah cepat, ekspresinya berubah dari bingung menjadi marah. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Suaranya memancarkan wibawa seseorang yang tidak terbiasa ditanyai. Masalah pembayaran. Pak, kami sedang menagih barang dagangan yang belum dibayar. Asisten Susan mulai membungkus susunan altar dengan plastik pelindung. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Wajah Michael memerah. Segera hubungi manajermu. Saya manajernya, dan kontrak kami dengan jelas menyatakan bahwa pembayaran yang dibatalkan akan membatalkan kewajiban layanan kami. Susan mengangguk arah asistennya, yang mulai mengumpulkan hiasan meja sementara para tamu menyaksikan dengan tercengang. Van Catering Elegant Affairs berhenti di luar sementara tim Susan melanjutkan pembersihan sistematis mereka. Markus muncul bersama 3 staf, wajah mereka muram penuh tekad. Kali ini mereka masuk melalui pintu utama. Tanpa ragu sedikit pun. Emily memperhatikan anggrek-anggrek itu menghilang ke dalam pot. Ketenangannya yang sempurna retak bagai porselen halus. Pasti ada kesalahan. Ayahku tidak akan, dia tidak bisa. Bu, kami harus segera menghentikan layanan makanan. Markus menghampiri sambil memegang papan klip. Otorisasi pembayaran telah dicabut pukul 16.15. Kami secara kontrak diwajibkan untuk melindungi peralatan dan inventaris kami yang tersisa. Michael melangkah di antara Markus dan Emily. Suaranya meninggi. Ini resepsi pernikahanku.
Kita tidak bisa begitu saja menghentikan kebaktian di tengah acara. Pak, kami bisa, dan kami harus. Ketika otorisasi pembayaran dibatalkan, prosedur standar mengharuskan perlindungan aset segera. Markus memberi isyarat kepada timnya, yang mulai menutupi tempat-tempat pelayanan dengan kain putih. Para tamu bergerak dengan gugup, gelas sampahnya tak tersentuh di tangan mereka. Percakapan berubah menjadi bisikan-bisikan cemas. Telepon seseorang berdering, tajam dan mengganggu di tengah suasana tegang. Kuartet gesek berhenti bermain ketika koordinator peralatan mereka tiba. Microfone mati. Speaker mati. Bahkan pencahayaan sekitar pun berubah saat teknisi suara melepas papan mixingnya. Emily berdiri mematung di tengah resepsinya yang runtuh. Gaun pengantinnya masih utuh di tengah kekacauan layanan yang menghilang. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak hari ini. Tidak seperti ini. Emily, pengaturan macam apa yang dibuat keluargamu? Suara Michael mengandung kecurigaan baru. Amarahnya teralih dari para pedagang ke istrinya. Entahlah. Semuanya seharusnya sudah ditangani. Suaranya bergetar dengan sedikit kepanikan yang nyata. Koordinator lokasi muncul, ponselnya menempel di telinga, berbisik-bisik dengan nada mendesak. Ia menghampiri Emily dengan nada enggan. Bu Anderson, saya baru saja bicara dengan departemen akuntansi kami. Semua pembayaran untuk acara hari ini berasal dari satu rekening milik James Clark. Pemegang rekening itu telah mencabut otorisasi untuk setiap transaksi. Ketenangan Emily hancur total. Gadis kecil yang baru saja dikeluarkan dari perayaannya sendiri akhirnya memahami betapa besar kemurahan hati ayahnya dan konsekuensi kekejamannya. Ia mengeluarkan ponselnya dengan jari gemetar, mencari kontak yang familiar. Di luar, di area parkir, ponselku mulai berdering. Ponselku bergetar di dashboard, nama Emily muncul di layar. Melalui kaca depan, aku bisa melihat siluetnya di ambang pintu. Ponsel menempel di telinga dengan penuh kerinduan. Aku tidak menjawab. Belum. 25 tahun mencintai wanita itu telah membawanya ke momen ini. 25 tahun meyakini bahwa pengorbanan akan membangun karakter, alih-alih menghancurkannya. Ia berusia 3 tahun ketika ibunya meninggal. Kanker merenggut Sarah dalam 6 bulan yang brutal, meninggalkanku dengan seorang balita yang selalu meminta ibu setiap pagi dan setiap malam. Aku bisa saja segera menikah lagi, menemukan seseorang untuk membantu membesarkannya. Namun, aku memilih untuk menjadi segalanya yang Emily butuhkan. Ayah, mau bacakan cerita lagi? Tanyanya saat usia 5 tahun, meringkuk di dadaku dengan piyama merah mudanya. Aku sudah membaca 3 buku, bertemu calon investor pagi-pagi sekali. Tapi mata hijaunya, mata Sarah, begitu penuh keyakinan. Tentu saja, sayang, ayah selalu punya waktu untukmu. Itu menjadi moto saya. James Clark selalu punya waktu untuk Emily, uang, dan apapun yang ia butuhkan untuk bahagia. Uang sekolah swasta menghabiskan setengah keuntungan kuartalan saya ketika ia berusia 8 tahun. Pendidikan terbaik yang bisa dibeli dengan uang, kata saya dalam hati, menulis cek yang berarti lebih sedikit ekspansi bisnis, anggaran pribadi yang lebih kecil. Emily memelukku ketika aku bercerita tentang Riverside Academy. Terima kasih, ayah. Aku akan belajar dengan giat dan membuatmu bangga. Dia memang belajar dengan giat, selalu mendapat nilai A selama SD, drama sekolah di mana aku duduk di barisan depan. Tanganku yang kapalan karena pekerjaan konstruksi bertepuk tangan lebih keras daripada orang tua lainnya. Emily akan menemuiku setelahnya, berseri-seri karena pencapaian. Ayah lihat aku hafal semua dialogku, kan? Aku terus memikirkan ayah. SMA mengubah segalanya. Riverside Academy berarti teman-teman sekelas yang kaya dengan dana perwalian dan rumah musim panas. Emily mulai menyadari perbedaannya. Pesta ulang tahun ke-16-nya menghabiskan biaya lebih banyak daripada mobil beberapa orang. Sebuah BMW di halaman rumah, catering profesional, dekorasi desainer. Semua orang punya BMW. Ayah. Honda Niagara me maluca. Itu tahun 2015, pertama kalinya uang menjadi sesuatu yang diharapkan alih-alih dihargai. Seharusnya aku menyadari tanda peringatannya. Biaya kuliah hampir membuat ekspansi bisnis yang saya rencanakan bangkrut. Universitas Northwestern, Universitas Impian Emily, menuntut pengorbanan yang lebih dari sekadar biaya kuliah. Iuran perkumpulan mahasiswa, liburan musim semi kecancun, program studi luar negeri di Italia. Setiap semester membawa tuntutan keuangan baru. Ayah, aku butuh $3.000 untuk perjalanan bisnis perkumpulan mahasiswa. Ini penting untuk membangun jaringan.
Panggilan telepon berubah menjadi permintaan transaksi. Kunjungan ke rumah berkurang menjadi hanya untuk liburan. Ketika Emily menelepon, percakapan berlangsung cukup lama untuk menjelaskan mengapa ia membutuhkan uang dan seberapa cepat ia membutuhkannya untuk ditransfer. Kuliah pasca sarjana membawa Michael ke dalam hidupnya. Uang lama, koneksi keluarga, semua yang tak bisa kuberikan meski sudah puluhan tahun bekerja keras. Emily mulai berkomentar tentang penampilanku di acara keluarga. Bisakah kau pakai pakaian lain selain sepatu bot kerja itu saat berkunjung? Teman-teman Michael pasti akan datang. Wanita yang dulu berterima kasih padaku untuk cerita pengantar tidur kini merasa malu dengan pria yang telah menyediakan semua yang ia inginkan. Kesuksesan di bidang konstruksi tidak berarti apa-apa bagi lingkaran sosial barunya. Membangun perusahaan yang mendanai gaya hidupnya membuatku tidak cocok untuk gaya hidupnya. Natal lalu, dia memperkenalkanku kepada orang tua Michael sebagai ayah Emily, yang punya usaha kecil. Usaha kecil. 25 tahun membangun Clark Construction dari nol, mempekerjakan 60 orang, dan menghasilkan cukup uang untuk menghidupi gaya hidupnya yang bak putri, kini direduksi menjadi usaha kecil. Ayah, kita perlu bicara soal dana pernikahan. Keluarga Michael punya ekspektasi tertentu untuk upacaranya. Bukan, terima kasih sudah menawarkan untuk membayar. Bukan, kami akan sangat berterima kasih atas bantuanmu. Hanya, ekspektasi. Seolah-olah pekerjaanku selama ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Rapat perencanaan pernikahan terasa seperti negosiasi bisnis. Emily membava spreadsheet. Michael memberikan pendapat tentang efisiensi biaya. Keduanya tidak mengakui bahwa setiap item mewakili hasil kerja keras saya selama berbulan-bulan. Bunga diimpor dari Ekuador. Sampanye yang harganya per botol lebih mahal daripada penghasilan pekerja saya per hari. Gaun yang nilainya lebih dari sewa bulanan kebanyakan orang. Ini bukan soal uang, ayah. Ini soal kualitas. Keluarga Michael tahu kualitas. Kualitas yang dibeli dengan uang saya, tetapi kehadiran saya berkurang. Kesuksesan yang memungkinkan pernikahan impian mereka justru membuat saya terlalu biasa untuk menghadirinya. Ponselku bergetar lagi. Usaha ketiga Emily dalam 5 menit. Melalui jendela tempat berlangsungnya acara, aku bisa melihatnya mondar-mandir. Gaun pengantinnya berkibar di belakangnya seperti bendera tanda menyerah. 25 tahun pengorbanan telah menciptakan momen ini. Bukan seorang putri yang bersyukur merayakan kemurahan hati ayahnya, melainkan seorang wanita putus asa yang akhirnya menyadari apa yang telah hilang darinya. Ironinya sungguh sempurna. Cinta yang telah memanjakannya kini akan mengajarkannya nilai sejatinya. Aku meraih telepon. Waktunya menjawab. Mesin menderu pelan saat aku keluar dari tempat parkir. Siluet Emily yang panik mengecil di kaca spionku. Ponselnya bersinar bagai suar di senja yang mulai merekah. Meneleponku untuk ketujuh kalinya dalam 10 menit. Setiap dering terasa disengaja. Terkendali. Waktuku, bukan waktunya. Perjalanan pulang memakan waktu 20 menit melewati kemacetan Spokane Sabtu malam. 20 menit aku menyaksikan ponselku menyala menampilkan nama Emily. Setiap panggilan semakin putus asa. Saat sampai di halaman rumah, dia sudah meninggalkan 4 pesan suara. Aku mendengarkannya sambil duduk di garasi. Mesin mati, pintu garasi tertutup di belakangku seperti tirai yang jatuh di babak pertama hari itu. Pesan suara pertama, Pak, ada yang salah dengan pembayarannya. Ada kesalahan. O bunge saia segera. Pesan suara kedua, ini sudah tidak lucu lagi. Para penjual mengambil semuanya. Orang-orang menatap. Telepon saja aku kembali. Pesan suara ketiga, Ayah, tolong. Saya tidak mengerti apa yang terjadi. Keluarga Michael menanyakan pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Pesan suara nomor 4, suaranya serak. Aku butuh kamu. Tolong angkat. Ya. Telepon berdering lagi setelah aku menyelesaikan pesan keempat. Nama Emily muncul di layar, disertai foto wisuda kuliahnya. Terakhir kali ia memelukku tanpa perlu uang dulu. Aku menjawab pada dering kelima. Hello, Emily. Ayah. Akhirnya, apa yang telah ayah lakukan? Bagaimana mungkin ayah menghancurkan pernikahanku? Suaranya kini terdengar panik, tanpa nada penolakan terkendali seperti tadi sore. Bagus. Panik berarti sadar. Sadar adalah langkah pertama menuju pemahaman. Aku tidak merusak apapun, kataku, menjaga nada suaraku tetap tenang. Aku hanya berhenti membayar. Kalian tidak bisa berhenti begitu saja. Ini hari pernikahanku.
Ada 60 orang di sini yang bertanya kenapa bunga-bunganya hilang dan kenapa layanan makan malam dihentikan. Kamu menelepon dari mana? Hotelnya. Kami harus, koordinator tempat acara bilang kami harus melunasi tagihan sebelum bisa menginap. Itu menjelaskan gemas suaranya, ketiadaan musik pernikahan di latar belakang. Emily, aku ingin kau mendengarkan baik-baik. Kapan terakhir kali kau berterima kasih padaku? Apa? Ayah, ini bukan waktunya untuk ceramah. Aku butuh ayah untuk menelepon vendor-vendor ini dan membereskan kekacauan ini. Jawab pertanyaannya. Kapan terakhir kali Anda mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus atas dukungan finansial saya? Keheningan menyelimuti kami. Di latar belakang, aku bisa mendengar suara Michael, tajam karena frustrasi. Aku tidak ingat kejadian spesifiknya, tapi aku selalu bersyukur. Kau tahu itu. Sebenarnya, aku tidak tahu. Yang aku tahu, 3 jam yang lalu, kamu bilang aku tidak pantas datang ke pernikahanmu. Pernikahan yang aku biayai sepenuhnya. Aku tidak bermaksud begitu. Aku stres. Rasa gugup di hari pernikahan. Suaranya berubah. Kembali ke nada merayu yang pernah ia kuasai semasa kuliah saat meminta uang untuk liburan musim semi. Ayah, kumohon, aku akan menebusnya. Kita bisa bicarakan semuanya nanti. Tapi sekarang, aku butuh ayah untuk mengotorisasi pembayarannya agar kita bisa menghemat sisa biaya resepsi. Apa yang tersisa? Kuenya masih di sini. Beberapa tamu masih di sini. Fotografernya sedang menunggu untuk melihat apakah kita bisa menemukan solusinya. Dan apa tepatnya yang akan Anda gunakan untuk pembayaran? Hening lagi. Kali ini lebih lama. Kukira kau bisa mengatasinya. Kau selalu bisa mengatasinya. Aku selalu begitu. Benar. Tahukah kau berapa banyak uang yang telah kuhabiskan untukmu selama 25 tahun terakhir? Ayah, tolong jangan suruh aku menebak angka sekarang. Aku sedang dalam mode krisis. Coba tebak. Perkiraan kasar. Saya tidak tahu. Mungkin 50.000. Saya hampir tertawa. 50.000 tidak akan cukup untuk membiayai tahun keduanya di Northwestern. Emily, aku sudah menghabiskan lebih dari $300.000 untuk pendidikan, tempat tinggal, transportasi, dan gaya hidupmu sejak ibumu meninggal. Itu belum termasuk yang kuhabiskan hari ini. Sambungan telepon menjadi sunyi, hanya terdengar suara napasnya. 300 itu tidak mungkin. Itu konservatif. Saya punia documentaziun tuk setia pengeluara. Mengapa kamu menceritakan hal ini kepadaku sekarang? Karena kamu tidak pernah bertanya. Selama 25 tahun, kamu tidak pernah sekalipun bertanya tentang biaya hidupmu atau mengungkapkan kekhawatiran tentang beban yang kutanggung. Beba. Aku putrimu. Ya, memang begitu. Dan aku begitu mencintaimu hingga rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaanmu. Pertanyaannya, apa yang telah kau korbankan untuk kebahagiaanku? Suara Michael terdengar lebih keras di latar belakang. Ia menutup telepon sejenak, pertengkaran mereka yang teredam nyaris tak terdengar. Ayah, keluarga Michael benar-benar kesal. Mereka bertanya-tanya tentang keuangan kita. Itu urusanmu dan suamimu. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Kau tahu aku tidak punya. Mungkin ini saatnya Anda belajar untuk mendapatkannya. Keheningan yang terjadi setelahnya berlangsung hampir 30 detik. Apa yang kau inginkan dariku? Aku ingin kau mengerti apa yang kau sia-siakan sore ini ketika kau mengabaikan pria yang memungkinkan seluruh gaya hidupmu. Aku mengerti sekarang. Aku salah. Bisakah kita memperbaikinya? Kita lihat saja nanti. Aku sedang meninjau seluruh hubungan keuangan kita. Akan ada dokumentasinya. Kita akan membahas ini dengan baik ketika aku siap. Aku mengakhiri panggilan dan mematikan ponselku. Melalui jendela dapur, aku bisa melihat lampu-lampu Spokane mulai berkelap-kelip di kejauhan. Emily berada di suatu tempat di luar sana, menghadapi malam pertamanya menuju kemandirian finansial. Pendidikannya baru saja dimulai. Cahaya hangat dari lampu mejaku memancarkan bayangan-bayangan familiar di balik 25 tahun pencatatan yang teliti. Lemari-lemari arsip berjajar di salah satu dinding kantor rumahku seperti penjaga, menjaga rahasia-rahasia yang tak pernah Emily tanyakan. Malam ini, rahasia-rahasia itu akhirnya akan mencapai tujuannya. Kopi mengepul di samping komputer saya ketika saya membuka laci pertama, berlabel Emily Education 2020. Di belakang saya,
Rumah itu kembali sunyi senyap. Tetapi pikiran saya berdengung dengan energi sistematis yang telah membangun Clark Construction dari nol menjadi operasi dengan 60 karyawan. Ini bukan balas dendam. Ini audit. Folder pertama. Riverside Academy. Biaya sekolah swasta selama 12 tahun. Setiap pembayaran didokumentasikan dengan transfer bank dan laporan semester. $8.000 per tahun pada tahun 2008, naik menjadi $12.000 setelah lulus. Perhitungannya cukup mengejutkan. $126.000 hanya untuk pendidikan sekolah dasar dan menengah atas. Saya membuat spreadsheet baru, jari-jari bergerak otomatis di atas keyboard. Judul kolom, tanggal, deskripsi, jumlah, kategori, total berjalan. 25 tahun menjadi ayah disederhanakan menjadi titik data dan rumus. Map Universitas Northwestern muncul berikutnya, lebih tebal daripada yang lain, penuh dengan kontrak asrama, perjanjian paket makan, dan biaya program studi di luar negeri. Biaya kuliah saja, $52.000 per tahun selama 4 tahun. Biaya akomodasi dan makan, ditambah $15.000 per tahun. Liburan musim semi di Cancun, tahun ketiga, $3.500. Musim panas di Italia selama masa studi sejarah seninya, $8.200. Penting untuk pendidikanku. Ayah, katanya tentang Italia. Beginilah cara orang-orang di program studiku berjejaring. Lembar demi halaman, struk demi struk, jumlahnya terus bertambah. Total Northwestern, $284.000. Biaya Kulia Empat Taun Lebi Mahal Daripada Penghasilan Kebanyakan Orandalam 5 Taun Bekerja. Folder transportasi mengungkapkan polanya sendiri. Mobil pertama di usia 16 tahun, Honda Civic yang andal seharga $18.000. Semua orang lain pakai BMW, keluhnya dalam waktu 6 bulan. Mobil kedua di usia 19 tahun, BMW 320i seharga $28.000. Mobil ketiga di usia 25 tahun, BMW X3 karena teman-teman Michael mengendarai SUV mewah. Setiap mobil memiliki premi asuransi, biaya perawatan, dan biaya registrasi yang tidak pernah Emily lihat. Pengeluaran tersembunyi yang ditanggung oleh ayah yang baik tanpa berkomentar. Pão seu cu berjetar. Nama Emily muncul lagi di layar. Aku membiarkannya berdering, menambahkan entry lain ke spreadsheetku, iPhone 14 Pro Max, $1.200. Folder teknologi dan biaya hidup berisi kejutan-kejutan paling kelam. Apartemen pasca kelulusan di Lincoln Park, sewa bulanan $2.800 selama 3 tahun. Pembayaran kartu kredit ketika pengeluarannya melebihi tunjangan besar yang saya berikan. Rata-rata $1.200 per bulan selama 2 tahun. Pembelian pakaian desainer, perawatan spa, liburan bersama teman-teman yang orang tuanya membiayai gaya hidup serupa. Totalnya bertambah seperti bunga majemuk. Pendidikan, $410.000. Transportasi, $75.000. Bantuan perumahan, $125.000. Pengeluaran pribadi, $180.000. Pernikahan, $147.000. Kalkulator saya menunjukkan $937.000, hampir $1 juta yang dihabiskan secara bertahap selama 25 tahun. Setiap pengeluaran tampak masuk akal jika berdiri sendiri. Sekolah swasta adalah investasi untuk masa depannya. Perguruan tinggi membuka pintu. Mobil yang andal menjamin keselamatan. Pakaian yang bagus membangun kepercayaan diri. Pernikahan itu merayakan cinta. Namun, polanya menceritakan kisah yang berbeda. Emily tidak pernah menyumbang $1 pun untuk biaya hidupnya sendiri. Tidak pernah bekerja lebih dari 6 bulan. Tidak pernah mengungkapkan kekhawatiran tentang biaya atau rasa terima kasih atas pengorbanan. Aku membuka album foto yang kusimpan sejak kecil. Emily saat berusia 8 tahun, giginya ompong dan berseri-seri setelah drama sekolah pertamanya. Terima kasih sudah datang, Ayah. Liha betapa kerasnya tepuk tangan semua ora. Emily di usia 12 tahun, berjaya setelah memenangkan lomba mengeja. Aku memikirkanmu saat gugup, dan itu membantuku mengingat kata-kata. Kapan dia berhenti menganggapku sebagai orang yang patut disyukuri? Kapan aku hanya menjadi sumber pendanaan untuk ambisinya? Teleponku berdering lagi. Panggilan ke-14 Emily sejak percakapan kami berakhir. Kali ini, ia meninggalkan pesan suara. Ayah, tolong jawab. Aku sudah memikirkan apa yang ayah katakan. Aku tahu aku kurang bersyukur. Aku tahu aku telah meremehkan ayah. Keluarga Michael mengancam akan pergi jika kita tidak bisa menjelaskan situasi keuangannya.
Aku ingin tahu apa yang ayah inginkan dariku. Yang kuinginkan adalah 25 tahun apresiasi yang takkan pernah kuterima. Yang kubutuhkan adalah kepastian bahwa Emily memahami nilai dari apa yang ia abaikan begitu saja. Saya mencetak ringkasan spreadsheet dan menyusun dokumen-dokumen pendukung ke dalam map Manila. Biaya pendidikan, transportasi, perumahan, pengeluaran pribadi, dan biaya pernikahan. Setiap map berisi bukti cinta yang diterjemahkan ke dalam dolar, pengorbanan yang diukur dengan transfer bank. Besok akan ada percakapan yang tidak Emily persiapkan. Pertanyaan tentang tanggung jawab, akuntabilitas, dan harga sebenarnya dari sebuah hak. Malam ini adalah untuk persiapan. Dokumentasi bertebaran di meja saya seperti bukti dalam kasus di ruang sidang. Hampir $1 juta dukungan diberikan tanpa pertanyaan, apresiasi, atau pengakuan. Emily hidup bak bangsawan sambil memperlakukan dermawannya seperti pembantu. Namun, pengaturan itu akan segera berubah. Ponselku bergetar sekali lagi dengan nama Emily. Aku meraihnya, lalu berhenti. Belum. Biarkan dia mengerti rasanya tak berdaya. Biarkan dia merasakan kepanikan ketergantungan finansial tanpa jaminan. Pendidikan akan dilanjutkan di pagi hari. Minggu pagi membawa udara Maret yang segar dan kejelasan yang datang dari persiapan yang matang. Tas kerja saya tergeletak di dekat pintu depan, penuh dengan bukti-bukti terdokumentasi selama 25 tahun. Richards & Associates telah sepakat untuk melakukan konsultasi darurat pukul 9. Sebuah kesopanan profesional antar pengusaha yang mengerti bahwa beberapa situasi tidak bisa ditunda hingga Senin. Kantor hukum itu terasa sangat serius. Panel-panel kayu mahoni, buku-buku hukum berjajar di dinding, dan sertifikat-sertifikat yang mendokumentasikan praktik hukum yang sukses selama puluhan tahun. Margaret Richard sendiri menemui saya di ruang konferensi. Rambut peraknya dan setelan jasnya yang rapi menunjukkan kompetensi yang saya butuhkan. Pak Clark, saya sudah meninjau dokumentasi awal Anda. Tingkat pencatatan ini luar biasa. Ia membentangkan map-map saya di atas meja yang dipoles, memindai ringkasan keuangan dengan efisiensi yang terlatih. Setiap halaman mewakili gaya hidup Emily selama berbulan-bulan yang didanai oleh pengorbanan saya. Totalnya hampir $1 juta selama 25 tahun. Itu substansial, bahkan menurut standar kami, katanya. Aku ingin ini ditangani secara profesional, kataku, sambil duduk di kursi kulit di seberangnya. Tidak ada emosi, hanya urusan bisnis. Emily perlu memahami realitas finansial dari apa yang selama ini ia anggap remeh. Margaret mengangguk, sambil mencatat di buku catatan kuning. Dokumentasinya mendukung reklasifikasi hadiah atau pembentukan surat perjanjian utang. Mengingat pola meningkatnya tuntutan tanpa tanggung jawab timbal balik, kita punya beberapa opsi pemulihan. Dia menguraikan strategi dengan presisi yang tajam. Surat tuntutan formal yang meminta pembayaran penuh dalam waktu 30 hari. Akuntansi terperinci atas semua pengeluaran disertai bukti pendukung. Jadwal yang jelas untuk respons dan negosiasi. Konsekuensi profesional atas ketidakpatuhan. Pendekatan ini mengubah perselisihan keluarga menjadi transaksi bisnis. Jauh lebih bersih bagi semua pihak yang terlibat, ujarnya. Pukul 11.00 pagi. Dokumen tela desiapka. Kop surat resmi, bahasa formal, dan implikasi serius. Tuntutannya sederhana, pembayaran kembali $937.000 dalam 30 hari, atau proses hukum akan dimulai. Kami akan mengatur pengiriman kurir sore ini. Tanda tangan diperlukan, untuk membuat catatan penerimaan resmi, kata Margaret. Saya pulang membawa salinan semua dokumen, rasa puas bercampur sedih karena perlunya tindakan semacam itu. Emily telah menciptakan situasi ini selama bertahun-tahun karena merasa berhak. Saya hanya memberikan konsekuensi yang belum pernah ia hadapi. Tepat pukul 14.15, telepon saya berdering. Layanan kurir mengonfirmasi pengiriman ke Spokane Grand Hotel, kamar 1247. Tanda terima bertanda tangga Emily Clark Anderson. Proses formal telah dimulai. Saya membayangkan kebingungan Emily ketika resepsionis hotel menelepon tentang pengiriman dokumen resmi. Asumsinya itu dokumen terkait vendor. Michael mengambil alih tugas sebagai suami yang bertanggung jawab, membuka segel resmi dengan arogansi khasnya, lalu membaca, pemahamannya perlahan muncul. Telepon mulai berdering pukul 14.47. Nama Emily berulang kali muncul di layar. Kualihkan setiap panggilan ke pesan suara. Setiap pesan terdengar lebih putus asa daripada sebelumnya. Pesan pertama, "Ayah, dokumen hukum apa ini? Ini pasti tidak serius." Pesan kedua, $900.000?
Itu tidak mungkin. Anda tidak pernah mengatakan ini adalah pinjaman. Pesan ketiga, silakan telepon kembali. Keluarga Michael menanyakan pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Pesan keempat, suaranya bergetar. Aku tidak mengerti bagaimana semuanya menjadi begitu salah secepat ini. Di Grand Hotel, Emily dan Michael sedang mempelajari bagaimana akuntabilitas terlihat ketika didukung oleh otoritas hukum. Hadiah selama 25 tahun telah direklasifikasi sebagai utang yang dapat ditagih. Ketergantungan finansial mereka kini telah didokumentasikan, diukur, dan tunduk pada prosedur penagihan. Bencana pernikahan itu menjadi pembuka. Ini adalah penampilan utamanya. Margaret telah menjelaskan prosesnya dengan jelas. Penagihan utang perdata mengikuti prosedur standar. Mereka membutuhkan perwakilan hukum untuk merespons dengan tepat. Itu membutuhkan uang yang tidak mereka miliki untuk utang yang tidak dapat mereka bayar. Panggilan telepon Emily yang panik terus berlanjut sepanjang sore. 15 panggilan tak terjawab, 8 pesan suara, masing-masing mengungkapkan pemahaman yang lebih dalam tentang ketidakberdayanya. Perempuan yang menolakku dari pernikahannya mulai memahami apa yang sebenarnya telah ia tolak. Ironinya sungguh sempurna. Emily telah menghabiskan 25 tahun menerima begitu saja dukungan finansial saya. Kini ia menghadapi 30 hari untuk membayar semuanya dengan konsekuensi profesional atas kegagalannya. Ponselku berdering lagi. Panggilan ke-16 Emily. Kali ini aku memutuskan untuk menjawab. Ayah, kumohon. Kita perlu membicarakan ini secara bijaksana. Suara Emily terdengar dari pengeras suara telepon, kelelahan menggantikan kepanikan kemarin. Dokumen hukum ini tidak mungkin asli, katanya. Aku duduk di kursi dapur. Kopi mengepul di sampingku. Melalui jendela, Minggu sore di Spokane tampak damai. Keluarga-keluarga mengajak anjing jalan-jalan, anak-anak bersepeda. Orang-orang normal menjalani kehidupan normal. Dokumennya benar-benar asli. Emily, begitu pula 30 hari yang kau punya untuk menanggapinya. Tapi $900.000? Itu tidak mungkin. Kamu tidak pernah bilang itu pinjaman. Aku juga tidak pernah bilang itu hadiah. Kamu cuma berasumsi. Di latar belakang, saya bisa mendengar suara Michael tajam karena frustrasi, suara kertas berdesir, dan suara seseorang mondar-mandir. Emily, aku perlu tahu sesuatu, kataku, menjaga nada suaraku tetap datar. Siapa sebenarnya yang ingin kau hubungi untuk meminta bantuan dalam situasi ini? Keheningan menyelimuti kami. Lalu, keluarga, teman, orang-orang yang peduli padaku. Begitu. Nah, kamu punya sisa 29 hari. Sebaiknya kamu mulai menelepon. Aku mengakhiri percakapan dan mematikan ponselku. Biarkan Emily menemukan apa yang sudah kuketahui, bahwa utang hampir $1 juta akan mengungkap siapa yang bersedia membantu dan siapa yang akan menolak dengan sopan. Telepon terus menyala sepanjang sore. Nama Emily muncul dan menghilang di layar seperti sinyal darurat. Aku membiarkan setiap panggilan tak terjawab, setiap pesan suara tak terdengar. Menjelang malam, panggilan telepon berhenti. Senin pagi membawa keheningan yang berbeda. Tak ada pesan panik dari Emily, tak ada pesan suara putus asa, hanya keheningan. Saya berkendara ke lokasi konstruksi tempat kami sedang memulai pembangunan kompleks perkantoran baru. Pekerjaan fisik selalu membantu saya berpikir jernih. Suara mesin, aroma tanah segar, kepuasan membangun sesuatu yang kokoh dan permanen. Mandor saya, Dev, datang sekitar pukul 10 pagi. Bos, Anda tampak berbeda hari ini. Semuanya baik-baik saja. Situasi keluarga, kataku sambil memperhatikan ekskavator membersihkan ruang pondasi. Terkadang kita harus membuat keputusan sulit demi kebaikan orang lain. Anak-anak, seperti itu? Tanyanya. Ponselku bergetar. Ada pesan teks dari Emily. Ayah, aku sudah mencoba menghubungi keluarga dan teman-teman. Semua orang terkejut dengan jumlahnya. Tolong telepon aku. Saya menghapus pesan itu tanpa membalas. 1 jam kemudian, ada pesan lain yang masuk. Bibi Margaret bilang dia tidak boleh ikut campur. Dia pikir saya harus belajar bertanggung jawab. Apa maksud Nia? Lalu yang lain, Sarah tidak mau menerima teleponku lagi. Lisa bertanya-tanya kenapa aku tidak pernah bekerja. Orang-orang memperlakukanku seolah-olah aku melakukan kesalahan. Pesan-pesan itu terus berlanjut hingga sore hari. Masing-masing mengungkapkan betapa Emily semakin terasing. Teman sekamar kuliahnya merasa tidak nyaman dengan percakapan itu.
Para saudari mahasiswinya terkejut dengan detail keuangan yang harus mereka bayar. Beberapa teman Emily yang tersisa tidak mampu membantu dengan jumlah sebesar itu. Michael sedang menghadapi masalahnya sendiri. Ibunya rupanya menelepon 3 kali untuk meminta penjelasan. Ayahnya ingin mengadakan pertemuan keluarga tentang manajemen reputasi. Kakaknya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang pengungkapan keuangan sebelum menikah. Pada hari Selasa, polanya menjadi jelas. Jaringan pendukung Emily runtuh di bawah beban utang hampir $1 juta. Orang-orang yang menikmati hadiah-hadiahnya yang murah hati, menghibur, dan mahal tiba-tiba tidak tersedia ketika ia membutuhkan bantuan keuangan. Hari Rabu membawa pesan yang berbeda. Ayah, keluarga Michael mendesaknya untuk mempertimbangkan pembatalan pernikahan. Mereka pikir pernikahan kami didasarkan pada penipuan finansial. Tolong hubungi saya agar kita bisa menyelesaikan masalah ini. Saya hampir tersenyum. Keluarga Michael ternyata lebih cepat menyadari kenyataan daripada putra mereka. Pesan hari Kamis lebih singkat, tidak ada yang mau membantu. Semua orang punya alasan. Michael hampir tidak mau bicara dengan saya. Orang tuanya ingin dia menemui pengacara untuk melindungi asetnya. Saya tidak mengerti bagaimana semuanya berubah begitu cepat. Sisa 25 hari. Emily sedang belajar apa arti sebenarnya dari kemandirian finansial, padahal ia belum pernah mengembangkan keterampilan untuk mencapainya. Pendidikan berjalan persis seperti yang direncanakan. Keheningan Jumat pagi terasa berbeda. Tak ada pesan teks dari Emily. Tak ada pesan suara yang putus asa. Hanya keheningan yang tak biasa yang membuatku memeriksa ponselku 2 kali untuk memastikannya berfungsi dengan baik. Serangan itu dimulai hari Senin. Asisten saya, Rachel, mengetuk pintu kantor saya sekitar pukul 9 pagi, sambil memegang email tercetak dengan raut wajah khawatir yang jelas. Bapak Clark, saya menerima pertanyaan ini dari Spokane Business Journal. Mereka menanyakan tentang masalah keluarga yang memengaruhi operasional bisnis Anda. Saya membaca email itu 2 kali. Bahasa profesionalnya menutupi pertanyaan-pertanyaan tajam tentang stabilitas dan perlakuan saya terhadap anggota keluarga. Seseorang telah menelepon. Ada gambaran bagaimana mereka mendengar tentang ini? Tanyaku. Ada juga ini. Rachel menyerahkan tabletnya yang menampilkan unggahan Facebook yang telah dibagikan lebih dari 200 kali. Foto pernikahan Emily, indah dan berseri-seri, diikuti oleh teks emosional yang menggambarkan seorang ayah yang tak berperasaan yang telah menghancurkan hari istimewanya dan kini menuntut pembayaran yang mustahil sebagai hukuman. Postingan itu menggambarkan saya sebagai pria labil yang sedang membalas dendam kepada putrinya atas penghinaan yang dirasakan. Ratusan komentar mengungkapkan keterkejutan dan simpati. Beberapa menandai pemilik bisnis lokal yang telah bekerja sama dengan saya selama puluhan tahun. Telepon saya berdering. Bob Martinez dari Martinez Concrete, mitra bisnis saya selama 20 tahun. James, saya melihat beberapa hal yang mengkhawatirkan di internet. Orang-orang bilang Anda sedang mengalami masalah dengan biaya pernikahan putri Anda. Bob, ada dokumentasi yang menceritakan kisah yang sangat berbeda. Semoga saja begitu, karena beberapa orang bertanya tentang kontrak Anda dengan pemerintah kota. Anda tahu bagaimana politik bekerja di sini. 3 panggilan telepon lagi menyusul dalam waktu 1 jam. Semuanya mengungkapkan kekhawatiran. Semuanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan hati-hati tentang kondisi mental dan keputusan bisnis saya. Emily dan Michael sedang sibuk. Saya cukup mudah memahami strategi Michael. Nama keluarganya membuka pintu-pintu di lingkaran sosial Spokane. Koneksi keluarga Anderson menjangkau country club, badan amal, dan organisasi profesional yang reputasinya penting. Mereka memanfaatkan koneksi-koneksi itu untuk menyebarkan narasi Emily tentang menjadi korban. Grup-grup Facebook lokal ramai dengan versi cerita yang tidak relevan. Pemilik perusahaan konstruksi menuntut $450.000 dari putrinya setelah merusak pernikahannya. Pengusaha Spokane menggugat anaknya sendiri untuk biaya pernikahan. Setiap penceritaan ulang menjadi semakin dramatis dan merusak. Menjelang siang, saya menerima 7 panggilan telepon terkait bisnis yang mengungkapkan kekhawatiran. Presiden Rotary Club Spokane bertanya-tanya tentang kondisi mental saya terkait proyek-proyek komunitas yang akan datang. 3 kontraktor berbeda mengaku mendengar hal-hal yang mungkin memengaruhi hubungan kerja kami. Emily dan Michael telah memilih medan perang mereka dengan hati-hati. Di kota seperti Spokane, reputasi adalah mata uang. Menghancurkan reputasi seseorang di dunia bisnis, sama saja dengan menghancurkan mata pencahariannya. Mereka salah menghitung satu faktor krusial. Saya pula andam em Geluarcan documem Young Margaret Richards Bantu Saya Tour.
Catatan keuangan selama 25 tahun dikategorikan dan diringkas. Setiap cek, setiap pembayaran, setiap pengeluaran yang tidak pernah Emily tanyakan atau hargai. Lalu saya menelepon sendiri. Margaret, saya perlu menjadwalkan konferensi pers besok pagi. Kami akan mempublikasikan dokumentasi keuangan lengkapnya. Kau yakin? Setelah informasi ini dipublikasikan, tidak ada yang bisa menariknya kembali. Emily dan Michael sudah mengumumkannya ke publik. Sekarang saatnya untuk mengungkapkan kebenarannya. 6 jam berikutnya dihabiskan untuk persiapan yang metodis. Saya menghubungi Spokane Business Journal secara langsung, menawarkan transparansi keuangan yang lengkap. Saya menghubungi 3 reporter yang dihubungi tim kampanye Emily, menjanjikan bukti terdokumentasi yang akan mengungkap kisah sebenarnya. Yang terpenting, saya menghubungi mitra bisnis, tokoh masyarakat, dan rekan profesional selama 25 tahun. Orang-orang yang telah menyaksikan saya membangun Clark Construction dari nol. Orang-orang yang telah menyaksikan dedikasi saya terhadap bisnis dan keluarga selama puluhan tahun. Dev, aku akan menghubungi semua orang di daftar kontraktor kita. Besok akan ada berita yang akan meluruskan situasi Emily. Menjelang malam, saya mendapat konfirmasi bahwa Spokane Business Journal akan memuat berita utama. Stasiun berita lokal setuju untuk meliput konferensi pers tersebut. Dokumentasinya telah disalin dan siap didistribusikan. Serangan Emily berlangsung selama 3 hari. Respons saya baru akan berlangsung 1 pagi. Kebenaran, yang didokumentasikan dengan baik dan disajikan secara profesional, akan berbicara lebih lantang daripada manipulasi media sosial dan rayuan emosional. Batas waktu hukum tersisa 24 hari. Besok sore, Emily akan mengerti bahwa menghancurkan reputasi adalah permainan yang paling baik dimainkan oleh orang-orang yang punya substansi untuk dipertahankan. Selasa pagi tiba dengan presisi seperti jadwal konstruksi. Tepat pukul 9, saya menerbitkan dokumentasi keuangan selama 25 tahun di setiap platform yang telah terkontaminasi kebohongan Emily dan Michael. Presentasinya metodis, profesional, dan tak terbantahkan. Laporan bank menunjukkan pembayaran sebesar $937.000 selama 25 tahun. Lembar kerja terkategori yang merinci biaya pendidikan, biaya transportasi, dukungan perumahan, dan pendanaan gaya hidup. Foto-foto Emily di setiap tahap kehidupannya yang dimanjakan. Setiap gambar dicocokkan dengan dukungan finansial yang sesuai. Transparansi sepenuhnya. 25 tahun dukungan orang tua terdokumentasi. Baca judul yang saya pilih. Di bawahnya, garis waktu komprehensif yang menunjukkan perkembangan Emily dari anak yang bersyukur menjadi orang dewasa yang berhak dengan setiap dolar yang dibelanjakan, didokumentasikan, dan diverifikasi. Responsnya langsung. Dalam waktu 1 jam, ponsel saya mulai berdering dengan berbagai suara. Kali ini saya tidak khawatir. Dukungan, James. Saya tidak tahu seberapa besar dukungan yang Anda berikan, kata Tom Bradley dari Bradley Electrical. Anak-anak saya kuliah, dan saya menghabiskan sekitar 15.000 per tahun. Anda menghabiskan sebanyak itu setiap semester. Bob Martinez menelepon balik. Saya berutang maaf padamu. Setelah melihat catatan bank itu, saya mengerti persis apa yang kamu hadapi. Rasa berhak seperti itu akan menghancurkan hati orang tua manapun. Momentum media sosial berubah drastis bak longsoran salju. Komentar-komentar yang mendukung narasi korban Emily tiba-tiba tampak naif dengan latar belakang realitas keuangan. Tangkapan layar laporan bank yang menunjukkan pembayaran uang kuliah tahunan sebesar $52.000. Kwitansi untuk 3 mobil mewah yang berbeda. 28 tão pengeluaram tuk perumaha, pakaya, dangai du Pyongyang mustayu bajike baniakan keluarga. Margaret Richards menelepon pukul 11 pagi. James, responsnya luar biasa. Spokane Business Journal ingin memuat artikel fitur tentang tanggung jawab finansial dan rasa berhak. Anda berhasil mengubah serangan reputasi menjadi momen edukasi bagi masyarakat. Menjelang siang, unggahan Facebook asli Emily tampak menyedihkan dibandingkan dengan segunung bukti yang saya berikan. Orang-orang membagikan dokumentasi saya dengan komentar seperti, "Beginilah pengorbanan orang tua yang sesungguhnya," dan tidak heran dia menuntut balas. Dukungan seperti ini adalah pekerjaan penuh waktu. Komunitas konstruksi Spokane bangkit sepenuhnya. Para kontraktor yang sebelumnya meragukan stabilitas saya kini berbagi cerita tentang etos kerja dan integritas saya. Presiden Rotary Club mengeluarkan pernyataan publik yang mendukung posisi saya. Bahkan kantor wali kota mengeluarkan komentar tentang pentingnya tanggung jawab finansial dalam hubungan keluarga. Dev mengirimi saya pesan dari lokasi konstruksi. "Bos,
Kru sedang membicarakan situasi Anda. Semua orang mendukung Anda. Tidak ada yang percaya apa yang Emily lakukan terhadap Anda. Stasiun berita lokal mengangkat kisah ini sebagai karya humanis tentang pengorbanan dan tanggung jawab orang tua. Bukti-bukti yang terdokumentasi memudahkan pekerjaan mereka. Mereka hanya perlu menyajikan fakta dan membiarkan pemirsa menarik kesimpulan sendiri. Serangan Emily justru menjadi bumerang yang spektakuler. Penggambarannya tentang korban tidak mampu bertahan jika dihadapkan dengan realitas keuangan yang terdokumentasi selama 25 tahun. Komunitas yang sempat meragukan kestabilanku kini meragukan kestabilannya. Hubungan keluarga Michael kini merugikan mereka. Lingkaran sosial mereka melihat dengan tepat orang-orang seperti apa yang mereka sambut ke dalam jaringan mereka. Kredibilitas keluarga Anderson digunakan untuk menyebarkan kebohongan tentang seorang pengusaha terhormat yang hanya mendokumentasikan kebenaran. Menjelang sore, narasinya berbalik total. Emily dan Michael bukanlah korban ayah yang kejam. Mereka adalah individu-individu yang merasa berhak yang telah menyerang orang tua yang baik hati ketika ia akhirnya menetapkan batasan. Dokumentasi itu menceritakan kisah yang tak terbantahkan oleh manipulasi emosi. Setiap laporan bem que a Dallas Satubab dalam 25 tahun pengorbana. Setiap struk adalah bukti cinta yang selama ini dianggap remeh. Ponselku bergetar karena ada pesan dari Emily. Ayah, tolong hapus catatan keuangan itu. Orang-orang membicarakan hal-hal buruk tentang kita. Saya menghapus pesannya tanpa membalas. Sisa 23 hari. Edukasinya hampir selesai. Telepon Michael berdering pukul 6.47 Rabu pagi, membangunkan kami berdua dari tidur yang tak nyenyak. Kamar hotel terasa semakin sempit setiap jamnya, dipenuhi beban media sosial, bencana, dan tekanan keuangan yang semakin besar. Michael, ini ayahmu. Suara itu terdengar dari pengeras suara telepon dengan nada tegas dan berwibawa. Kita perlu bicara segera. Emily memperhatikan wajah Michael memucat saat ia mendengarkan tuntutan yang tak begitu jelas didengarnya. Tanggapannya singkat dan defensif. Ya, saya mengerti implikasinya. Tidak, saya tidak tahu tentang luasnya dokumentasi. Situasinya lebih rumit dari yang kita perkirakan. Percakapan itu berlangsung selama 12 menit. Setelah menutup telepon, Michael menatap telepon cukup lama sebelum berbicara. Keluargaku ingin aku pulang hari ini. Ruma. Michael, ini sementara. Ayahku akan tenang setelah. Emily, Berenti. Suaranya terdengar tegas dan belum pernah didengarnya sebelumnya. Ayah saya menerima telepon kemarin dari 3 mitra bisnis yang menanyakan masalah keluarga kami. Country Club ramai dengan gosip tentang hubungan keluarga Anderson dengan penipuan keuangan. Penipuan keuangan? Konyol sekali. Ini pertikaian keluarga yang sudah di luar kendali. Michael mulai menarik pakaian dari laci, memasukkannya ke dalam koper dengan gerakan tajam dan marah. Ayahmu menerbitkan catatan bank yang menunjukkan hampir $1 juta dukungan yang tak pernah kau akui. Bagi lingkaran sosial keluargaku, itu terlihat seperti penipuan atau manipulasi. Emily merasakan kepanikan membuncah di dadanya seperti air es. Kau mau pergi? Kita baru menikah 6 hari yang lalu. 6 hari yang telah menghancurkan reputasi profesional saya dan reputasi keluarga saya di masyarakat. Michael semakin agresif berkemas. Saya punya dana perwalian, Emily, prospek bisnis, masa depan yang bergantung pada mempertahankan hubungan tertentu. Bagaimana dengan hubungan kita? Bagaimana dengan janji pernikahan kita? Michael berhenti berkemas dan menatapnya langsung untuk pertama kalinya sejak panggilan telepon itu. Pernikahan apa? Kau membuatku tertimpa bencana keuangan tanpa peringatan. Ayahmu menuntut hampir $1 juta untuk pembayaran kembali. Dan kau tidak punya cara untuk membayarnya. Pengacara keluargaku bilang aku perlu melindungi diriku dari potensi tanggung jawab hukum. Tanggung jawab? Aku istrimu. Kamu beban keuangan, tanpa aset dan utang yang besar. Kata-kata itu menghantam Emily bagai pukulan fisik. Keluargaku tak sanggup terlibat dalam skandal sebera ini. Ponsel Emily, yang diam selama berhari-hari, tiba-tiba bergetar menerima pesan dari ibu Michael. Emily, sayang, Michael harus pulang. Kewajiban keluarga. Kau mengerti. Kesopanan itu entah bagaimana memperburuk keadaan. Bahkan ibu Michael, yang memuji keanggunan dan kecantikan Emily di pesta pernikahan, memutuskan hubungan dengan presisi yang tepat. Michael, como? Kita bisa selesaikan ini bersama. Ayah Kumara, tapi dia menyayangiku. Ini akan berlalu. Emily, lihat sekeliling.
Michael menunjuk laptopnya, masih terbuka untuk komentar-komentar pedas di media sosial. Ini tidak akan berlalu begitu saja. Ayahmu menerbitkan catatan keuangan 25 tahun yang lalu. Orang-orang menyebutmu anak simpanan yang tidak pernah bekerja sehari pun seumur hidupnya. Mereca benar. Tuduhan itu menyakitkan karena memang akurat. Emily tidak pernah bekerja lebih dari 6 bulan. Tidak pernah berkontribusi secara finansial untuk menghidupi dirinya sendiri. Tidak pernah mempertanyakan asal mula gaya hidupnya yang nyaman. Saya bersikap seperti anak perempuan. Anak perempuan seharusnya dibiayai oleh Mereca. Tidak sampai hampir $1 juta selama 25 tahun tanpa rasa terima kasih atau balasan. Michael menutup resleting kopernya. Keluargaku hidup dalam lingkaran di mana orang-orang berkontribusi pada masyarakat. Mereka membangun bisnis, mendukung kegiatan amal, menciptakan nilai. Apa yang pernah kau ciptakan selain pengeluaran? Emily merasakan sesuatu yang hancur di dadanya. Bukan hanya pernikahannya, tetapi pemahamannya tentang dirinya sendiri dan tempatnya di dunia. Mau kemana aku? Aku nggak punya uang untuk hotel. Kartu kreditku sudah penuh. Semua orang berhenti ngobrol sama aku. Michael berhenti di pintu, tangannya memegang gagang pintu. Telepon ayahmu. Minta maaf. Terima tanggung jawab. Mungkin dia akan membantumu menemukan cara untuk menjadi dewasa. Michael, tolong jangan tinggalkan aku sendiri. Emily, aku sendirian dalam pernikahan ini sejak awal. Kamu tidak pernah berkontribusi apapun kecuali ekspektasi dan pengeluaran. Suaranya sedikit melunak. Mungkin kehilangan segalanya akan mengajarimu sesuatu. Uang ayahmu tidak pernah bisa. Pintu tertutup di belakangnya dengan kepasrahan yang memilukan. Emily menatap kamar hotel yang tiba-tiba terasa luas dan kosong. Gaun pengantinnya masih tergantung di lemari, mengingatkannya pada 6 hari yang telah menghancurkan seluruh hidupnya. Tanpa suami, tanpa dukungan keluarga, tanpa teman, tanpa uang. Untuk pertama kalinya dalam 28 tahun, Emily Clark Anderson benar-benar sendirian. Ia mengambil ponselnya dan menggulir ke nomor yang belum dihubunginya sejak Sabtu pertama yang menyedihkan itu. Informasi kontak ayahnya muncul di layar seperti tali penyelamat yang ia ragukan haknya untuk meraihnya. 22 hari tersisa untuk menemukan hampir $1 juta yang tidak dimilikinya, untuk membangun kembali hubungan yang telah dihancurkannya, untuk menjadi seseorang yang belum pernah ia alami sebelumnya. Telepon berdering sekali sebelum suara yang familiar menjawab. Hello, Emily. Suaranya tidak mengandung kehangatan yang biasa kudengar saat tumbuh dewasa, tetapi tidak ada kekejaman juga, hanya pengakuan tenang bahwa putrinya akhirnya menelepon setelah kehilangan segalanya. Ayah. Kata itu terucap terputus-putus, nyaris seperti bisikan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Mulailah dengan kebenaran. Apakah kamu mengerti apa yang terjadi minggu ini? Aku menatap kamar hotel di sekelilingku, pada ketidakhadiran Michael, pada layar laptopku yang masih menampilkan ratusan komentar yang mengecam perilakuku. Beban 28 tahun rasa berhak yang tak terpikirkan runtuh bagai bangunan runtuh. Aku kehilangan segalanya. Suamiku meninggalkanku pagi ini. Keluarganya memutuskan hubungan denganku sepenuhnya. Aku tidak punya uang untuk membayar tagihan hotel malam ini. Suaraku bergetar. Semua orang membenciku. Apakah kamu mengerti kenapa? Pertanyaan itu menggantung di udara seperti sebuah tantangan. Selama 28 tahun, saya selalu menyalahkan orang lain atas masalah saya, mencari-cari alasan, dan menyalahkan orang lain atas segala akibatnya. Tidak kali ini. Karena aku memperlakukanmu seperti rekening bank, bukan manusia. Karena aku tak pernah menghargai pengorbananmu untukku. Karena aku egois, merasa berhak, dan kejam. Keheningan menyelimuti kami. Aku bisa mendengarnya bernapas, merenungkan kata-kataku. Berlangsung. Saya melihat catatan keuangan yang Anda terbitkan. $900.000 selama 25 tahun. Saya tidak pernah bertanya dari mana uang itu berasal. Tidak pernah mengucapkan terima kasih dengan semestinya. Tidak pernah memikirkan apa yang anda korbankan untuk menafkahi saya. Air mataku mengalir deras sekarang. Air mata tulus pertama yang kutangisi sejak semua ini dimulai. Aku mengusirmu dari pernikahanku sendiri. Pernikahan yang kau biayai sepenuhnya. Apalagi. Aku mencoba menghancurkan reputasimu saat kau melawanku. Aku berbohong tentangmu di media sosial. Aku meminta keluarga Michael menyebarkan rumor tentang karaktermu.
Pengakuan itu terasa seperti membuang racun dari luka yang terinfeksi. Saya menjadi serba salah dengan anak-anak manja yang tak pernah tumbuh dewasa. Emily, suaranya sedikit melunak. Ingatkah kau saat kau berumur 8 tahun? Setelah ibumu meninggal, kau memelukku setiap malam dan bilang aku ayah terbaik di dunia. Saya ingat. Aku ingin memberimu segalanya karena aku mencintaimu. Tapi entah bagaimana, memberikanmu segalanya justru menjadi alasanmu berhenti mencintaiku. Aku tak pernah berhenti mencintaimu. Ayah, aku berhenti menunjukkannya. Aku berhenti bersyukur. Aku berhenti menjadi anak perempuan dan menjadi seorang konsumen. Apa yang kau inginkan dariku sekarang? Pertanyaan itu membuatku takut karena aku tahu ini bukan hanya tentang bantuan langsung, melainkan tentang hubungan seperti apa yang bisa kami jalin ke depannya. Aku ingin mendapatkan rasa hormatmu. Aku ingin menjadi putri yang pantas untukmu. Aku ingin belajar menjadi orang dewasa yang berkontribusi, bukan hanya menerima. Aku menyeka air mataku dengan punggung tangan. Tapi pertama-tama, aku butuh bantuan untuk bertahan hidup cukup lama agar bisa membuktikan bahwa aku bisa berubah. Bantuan apa? Aku butuh cukup uang untuk tinggal di hotel selama seminggu lagi sambil mencari pekerjaan. Pequejar apapun. Aku butuh kesempatan untuk membuktikan aku bisa menghidupi diri sendiri. Emily, jika aku membantumu kali ini, pasti ada syaratnya. Apapun. Kamu akan dapat pekerjaan dalam 2 minggu. Aku tidak peduli apakah itu membersihkan kantor atau melayani meja. Harga diri adalah kemewahan yang tak lagi bisa kamu dapatkan. Saya mengerti. Tidak ada permintaan finansial selama 6 bulan. Buktikan saja kalau kamu bisa hidup dengan penghasilanmu. Ya. Kita akan bicara seminggu sekali, tapi percakapan kita akan dilakukan antara 2 orang dewasa, bukan antara orang tua dan anak tanggungan. Aku menginginkan itu. Aku ingin mendapatkan hak untuk menjadi putrimu lagi. Emily, aku akan mentransfer $1.000 ke rekeningmu. Itu cukup untuk biaya hotel ini selama seminggu dan kebutuhan pokok. Setelah itu, kamu tanggung sendiri. Aya, terima kasih. Aku tahu aku tidak pantas. Kau benar. Kau tidak pantas mendapatkannya. Tapi setiap orang berhak mendapatkan satu kesempatan untuk tumbuh dewasa, bahkan di usia 28. Suaranya mengandung ketegasan sekaligus harapan. Emily, aku selalu mencintaimu. Sekarang aku ingin tahu apakah aku bisa menghormatimu juga. Aku tidak akan mengecewakanmu. Te dá clagi. Kita lihat saja nanti. Sayang kamu, sayang. Panggilan telepon berakhir, tetapi untuk pertama kalinya dalam seminggu, saya merasakan sesuatu selain keputusasaan. Bukan lega tepatnya, melainkan kemungkinan. Kesempatan untuk menjadi seseorang yang layak dihormati. 21 hari untuk membuktikan aku bisa berubah. Seumur hidup untuk mendapatkan kembali apa yang telah kubuang. Saya membuka laptop dan mulai mencari lowongan pekerjaan di Spokane. Setiap posisi tingkat pemula tampak menakutkan bagi seseorang yang belum pernah bekerja, tetapi mengintimidasi lebih baik daripada mustahil. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku akan mencari nafkah sendiri. Pendidikan akhirnya dimulai. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan like videonya, subscribe channelnya, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk mendengarkan cerita selanjutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih tela menonton.